Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya nggak ada jawab salamnya yang on mic ya. Aku mau dengar suara teman-teman peserta yang ada di Zoom ini dulu. Aku ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong. Soalnya masih suasana Lebaran kan harus semangat gitu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang Zoom meeting ini dalam acara Nalari keempat dengan tema pendahuluan, penelitian, dan penelitian deskriptif. Baik, untuk memperlancar acara kita sampai akhir nanti, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk biar kita lebih dekat dan akrab lagi, saya izin memperkenalkan diri ya, karena tak kenal maka tak aruf. Tapi boleh nih nggak sih on cam dulu, soalnya yang on cam baru 4 orang nih. Kayak ngomongnya nggak kelihatan orangnya. Yang tidak ada kendala boleh on cam dulu yuk. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Pergi ke pasar membeli semangka, tidak lupa membeli kuini. Perkenalkan saya Azrita Mara Salsabila dari Pendidikan Geografi 2020 sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Saya mau tanya-tanya kabar peserta yang ada di Zoom ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua dan kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau masih suasana Lebaran tentu baik dan sehat dan masih ada bau-bau aroma THR-nya kan, baju baru gitu. Pokoknya harus semangat, walaupun nggak suasana Lebaran tetap semangat. Oke, sebelum membacakan susunan acara, kepada peserta Nalari pada sore hari ini diharapkan untuk mengisi please test pada link yang ada di room chat Zoom. Kepada teman-teman operator, boleh nih di follow up. Udah ada linknya, jangan lupa untuk diisi ya teman-teman, karena link ini menandakan kehadiran teman-teman pada Nalari kali ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC yang dianggap sedang berlangsung, lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV moderator oleh MC, setelah itu dilanjutkan oleh pembacaan CV pembicara oleh moderator, dan pemaparan materi oleh pembicara, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada pemateri oleh moderator dan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada moderator oleh MC dan diakhiri dengan dokumentasi serta penutup. Oke, kayaknya udah nggak sabar untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Langsung aja aku membacakan CV moderator kita pada sore hari ini kepada operator. Boleh nih untuk share screen CV moderatornya.
Baik, moderator kita pada sore hari ini yang akan memandu materi nalari keempat yaitu bernama Tia Wahyuningsih, seorang mahasiswa yang lahir di Jakarta pada 8 Juni 2002, beragama Islam dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Matematika 2020. Katia ini memiliki keahlian dapat menjalankan Microsoft Office dan public speaking yang baik, serta juga ada jobnya nih, yaitu Match Tutor at LCC Rawamangun, tutor privat Match, and pelatihan KIR SMA Negeri 36. Boleh di next. Tak hanya itu, selama berkuliah, Kak Tia ini memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Pengalaman terbarunya dalam berorganisasi yaitu kelompok penelitian muda pada tahun 2021 sampai sekarang, yang terbaru sebagai staf pengembangan sumber daya anggota 2021 dan 2022. Selanjutnya, organisasi yang telah dilaluinya yaitu Lembaga Dakwah Ulul Albab pada tahun 2020 sampai sekarang, yaitu tahun 2022, yang terbaru menjabat sebagai Bendahara 1 L2A pada tahun 2022. Lalu organisasi berikutnya yaitu pengalamannya di Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai Bendahara Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi, dan juga ada Kepala Komisi Infocom Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi, Staf Komisi Rohis, serta Ketua Pelaksana KPUP Pendidikan Matematika 2021. Nah, selama berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Katia ini memiliki banyak penghargaan nih teman-teman. Salah satu yang terbarunya yaitu juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional IDEA 2022. Wah, keren banget kan? Untuk teman-teman yang penasaran gimana sih Kak tips and trick dalam mencapai penghargaan selama menjadi mahasiswa, juga ada job yang dijalani, teman-teman bisa menghubungi Kak Tia. Boleh nih operator ke atas kembali di kontak person yang telah disediakannya dengan nomor WA yang tertera dan email juga yang tertera. Dan jika ingin bersilaturahmi nih ke rumahnya, minta THR Kak, mau kue lebaran nih, boleh mengunjungi di alamat yang tertera. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, aku mau sapa Kak Tia dulu nih. Halo Kak Tia. Halo Kara. Wah, gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak Ara kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik Kak. Karena suasana lebaran aku tetap semangat nih. Kak Tia Ya, mau sama nih Kak. Sama nih Kak, walaupun masih suasana lebaran tapi masih semangat nih Kak. Makanya teman-teman di sini juga kayaknya semangat banget nih, makanya datang nalari. Iya, benar banget. Walaupun suasana lebaran tapi juga mau mendapatkan ilmu ya Kak, tidak mau ini stop ilmunya gitu. Ya, betul. Oke Kak, kayaknya udah nggak sabar nih peserta nalari kita pada sore hari ini. Langsung aja nih Kak, untuk mengambil acara nalari keempat kita pada sore hari ini kepada Kak Tia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ara selaku MC. Nah, halo teman-teman, tadi udah dikenalin nih aku sama Kak Ara. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya aku nggak memperkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Tia Wahyuningsih selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab nih. Nah, teman-teman mungkin udah pada tahu ya materi pada sore hari ini, yaitu tentang penelitian deskriptif yang akan dibawakan oleh Kak Zuli. Nah, sebelum kita ke sesi yang teman-teman tunggu nih di sore hari ini, baiknya kita ada rules nih dari nalari tersebut. Nah, teman-teman, untuk teman-teman diingatkan kembali yang belum mengisi pretest untuk mengisi pretest kembali, karena kehadiran teman-teman akan dihitung kehadirannya apabila teman-teman mengisi pretest di awal dan juga pretest di akhir. Jadi sayang banget nih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk nalari tapi teman-teman nggak mengisi pretest ataupun post test. Jadi sayang banget. Nah, nanti di dalam pemaparan materi teman-teman boleh banget nih yang masih bingung atau belum paham sama
materinya, boleh dicatat dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk bertanya nih ke Kak Zuli terkait penelitian deskriptif. Itu teman-teman. Nah, kayaknya teman-teman juga masih ada yang mau ngisi pretest, itu sudah tertera di chat Zoom. Nanti dengan format pertanyaannya itu dengan nama, underscore nama instansi, dan juga pertanyaan. Nah, langsung aja nih kayaknya teman-teman udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Zuli. Boleh nih, halo Kak Zuli, kayaknya Kak Zulinya juga udah ada di Zoom, di tengah-tengah kita nih teman-teman. Halo Tia, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Kak, jelas sekali. Halo Kak Zuli, gimana kabarnya Kak? Halo Tia, alhamdulillah kabarnya baik. Tia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Zuli nih semangat banget nih ya, walaupun lagi di tengah-tengah lebaran buat ngisi materi nih. Jadi teman-teman mohon disimak nih materi dari Kak Zuli, karena Kak Zulinya aja sudah semangat. Teman-teman juga harus semangat nih. Oke, baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Zuli. Oke deh, sebelumnya teman-teman perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zuri. Asik. Gimana nih lebarannya? Pada kemana aja nih lebarannya? Ke Di rumah aja, Kak. Mudik, Kak. Pada mudik. Enggak, Dika. Oke, mungkin biar nggak lama-lama juga ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zulri Ramadan. Kebetulan aku mahasiswi program studi pendidikan kesejahteraan keluarga angkatan 2018. Di sini suara aku terdengar dengan jelas nggak? Terdengar jelas, Kak. Terdengar jelas, Kak. Oke, karena takutnya gangguan. Nah, di sini aku bakal nyampein materi nalari keempat yang bertemakan dengan penelitian deskriptif dan juga penelitian pendahuluan. Tapi dari aku ada syaratnya nih teman-teman, di mana setidaknya kalian on cam atau enggak on mic ketika aku lagi nerangin. Jadi aku nggak mau nih teman-teman cuman pasif join terus tinggalin, abis itu yaudah nanti untuk resume minta ke teman-temannya atau enggak nanya-nanya ke yang lain tapi kaliannya nggak ngerti. Jadi rules dari aku adalah yang pertama itu on cam, yang kedua itu aktif. Karena sometimes aku bakal tanya kalian one by one. Jadi siap-siap aja bakal aku tanya. Takutnya kalian malah ninggalin nalari kali ini. Gimana? Pada setuju nggak? Setuju nggak nih? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju nih. Setuju, Kak. Oke. Nah, aku izin share screen ya kalian. Oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Nah, jadi sebelumnya di sini kita tanggal 6 Mei, kebetulan pasca banget Lebaran, tapi teman-teman alhamdulillah semangat banget buat dengerin nalari yang keempat yang berkaitan dengan penelitian deskriptif dan juga pendahuluan penelitian. Nah, semoga ada harapan dari aku nih, apa yang aku sampaikan bisa kalian pahamin dan bisa kalian terapkan ke penelitian yang akan kalian lakukan nanti selama di KKN, ataupun nanti bakal kalian lakukan di skripsi. Sebelumnya mungkin kita bahas terkait penelitian deskriptif dulu. Dari teman-teman, kalau misalnya dengar kalimat penelitian deskriptif itu apa sih yang kebayang sama kalian? Mungkin ada yang mau hands up? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada nggak nih? Apa ya? Jasmine.
Jasmine, penelitian deskriptif itu apa sih kalau kalian pikirin di awal tentang penelitian deskriptif? Jasmine, ada nggak nih suaranya? Ya, rules yang pertama, gagal diterapkan. Kita coba cari, sini yang on cam ada Syahril. Syahril, kalau dengar kalimat penelitian deskriptif, apa sih yang bakal Syahril ungkapin tentang penelitian deskriptif? Yang kalian yang bakal Syahril ingat, itu apa? Yang ada di pikiran Syahril tentunya suatu penelitian, berarti penelitian secara ilmiah menggunakan metode-metode tertentu. Kalau deskriptif sendiri yang tergambar gambaran atau penjelasan atau pemaparan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, good. Setidaknya udah jawab. Nah, di sini aku baca di kolom chat itu ada dari Kautsar, katanya menjelaskan tentang suatu hal secara terperinci. Oke. Kalau kata Sylvia, satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksud dengan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Ya, betul. Tapi ini pasti Google banget. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi, kalau berdasarkan para ahli, menurut Hidayat pada tahun 2010, itu mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang luas dalam menggunakan data-data penelitian. Maksudnya gimana sih? Karena dia bersifatnya deskriptif atau menjelaskan atau memaparkan secara terperinci, maka dia menjelaskannya itu fokus dari awal sampai dengan akhir penelitian. Jadi nggak di tengah-tengah penelitian berhenti ataupun cuma sampai di awal aja. Sedangkan kalau menurut Ari Kunto, pada tahun 2019, penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, ada penelitian deskriptif menurut Sukmadinata. Jadi penelitian deskriptif itu adalah karakteristik penelitian yang dapat mengungkapkan atau membedah berbagai fenomena alam dan juga sosial dalam masyarakat secara spesifik. Nah, kalau menurut Narbuko dan Ahmadi, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu menyajikan, menganalisis, dan juga menginterpretasi. Jadi, kalau dari keempat pengertian penelitian deskriptif menurut Ari, apa kesimpulannya penelitian deskriptif? Ada yang berani menjawab? Ayo nih, siapa nih? Coba Jijah, Siti Nur Hazizah. Coba, jadi penelitian deskriptif itu apa sih? Aku udah ngasih 4 penelitian. Nah, jadi penelitian deskriptif menurut kalian itu apa? Penelitian yang hasilnya itu menggambarkan secara rinci hasil penelitian tersebut. Oke. Terus coba Tia. Sebentar, rumahku udah ngetok. Oke, Kak. Oke, tadi siapa tadi? Aku tunjuk ya, lupa lagi. Aku, Kak. Oh iya, apa tuh penelitian deskriptif? Kalau menurut dia itu mendeskripsikan secara rinci dari suatu populasi ataupun situasi secara rinci yang akan dilaksanakan oleh peneliti, Kak, untuk penelitian. Oke, benar juga. Nah, jadi kalau kita simpulin teman-teman, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan gambaran dari data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa alam dan juga sosial yang terjadi di masyarakat.
Nah, jadi proses penelitiannya itu harus urut dari awal sampai dengan akhir, sehingga hasil penelitian yang didapatkan itu lebih bagus. Gitu. Jadi ada 4 kata kunci di sini, yaitu menjelaskan suatu gambaran yang secara spesifik berkaitan dengan peristiwa alam maupun sosial di masyarakat. Nah, kalau penelitian deskriptif itu pasti punya tujuan, karena setiap penelitian pasti punya tujuan masing-masing. Nah, kalau untuk tujuan penelitian deskriptif itu ada 3. Yang pertama yaitu mendeskripsikan, yang kedua yaitu menjelaskan, dan yang terakhir itu memvalidasi. Nah, mungkin di sini teman-teman, ada yang tahu nggak sih maksudnya mendeskripsikan, menjelaskan, dan juga memvalidasi itu apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Oke, langsung aja. Jadi, maksudnya mendeskripsikan itu adalah kita, data-data penelitian itu, teman-teman yang didapatkan hasil penelitian itu harus bisa dideskripsikan sesuai dengan data yang akan dianalisis. Misalnya kita deskripsiin bentukannya, kalau kuantitatif itu biasanya berupa diagram-diagram, mendeskripsikan hasil datanya, hasil temuannya. Terus atau enggak pakai table-table dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu setelah kita deskripsiin, kita harus menjelaskan supaya apa? Supaya hasil yang ditemuin itu bisa dipahami oleh orang lain. Dan juga kalau kita menjelaskan itu, maka secara terperinci apa yang kita dapatkan akan tersampaikan kepada orang lain itu. Tapi dari kedua tahapan itu, kedua tujuan itu, jangan lupa kita harus validasi atau kita lihat nih, apakah temuan itu benar-benar absah atau enggak, benar-benar sesuai atau enggak. Karena enggak banyak ketika melakukan penelitian, mereka bukan melakukan penelitian deskriptif, tapi nanti mereka tuh enggak tahu nih apakah data yang mereka temukan itu akurat atau enggak mereka mengada-adakan penelitiannya. Contohnya itu ada, waktu itu aku pernah disaranin sama orang ketika pengen melakukan penelitian deskriptif, tapi katanya gini, udah datanya dimanipulatif aja, berkarang bebas aja, katanya gitu, bercerita aja di dalam penelitian itu, jadi kita nggak perlu validasi. Kalau kayak gitu kan artinya penelitiannya kan nggak akurat, iya nggak sesuai dengan kode etik dalam penelitian, dan itu bisa jadi apa data yang kita pakai itu data yang salah. Kayak gitu. Makanya ada 3 tujuan dalam penelitian deskriptif ini. Yang pertama mendeskripsikan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga jangan lupa memvalidasi kebenaran dan juga keakuratan hasilnya. Adapun kriteria penelitian deskriptif itu bermacam-macam. Di sini ada 5 kriteria yang aku sampaikan. Yang pertama, udah pasti kalau kita bahas terkait kriteria penelitian deskriptif, hasil penelitiannya harus detail. Karena apa? Karena kan kita bahas secara spesifik. Kita nggak bahas secara instan gitu loh. Nggak secara kayak, oh ya udah penelitian ini jawabannya A, penelitian ini jawabannya B. Enggak. Tapi ketika kita bahas terkait penelitian deskriptif, maka jawaban dari pertanyaan A itu bisa B, C, D, dan E. Jadi nggak cuma satu. Terus yang kedua, tujuannya spesifik. Kenapa tujuannya harus spesifik? Karena biar data yang kalian temuin itu langsung terpusat. Kalau misalnya ketika kalian melakukan penelitian deskriptif, tapi kalian nggak punya tujuan spesifik, maka biasanya hasil yang akan kalian dapatkan itu lebih luas. Bidang ilmunya itu bakal lebih luas. Tapi kalau kita punya tujuan spesifik, pasti bidang ilmu yang kita tuju itu jelas. Contoh itu kalau aku awal-awal bikin penelitian itu bahas tentang self-efficacy, kepercayaan diri seseorang. Ketika kita pakai kalimat itu, mungkin kita bisa mikir, oh, self-efficacy untuk penelitian deskriptif, oke. Tapi ternyata ketika kita mau bahas terkait tujuannya, itu tuh nggak spesifik. Karena self-efficacy itu sendiri punya indikator-indikator yang emang luas. Yaitu, makanya harus dipilih dulu. Apa yang mau dijadiin self-efficacy? Kemampuan terhadap apanya? Kemampuan terhadap belajarnya kah? Kemampuan terhadap pengasuhannya kah, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu tujuannya harus spesifik supaya hasil yang kalian dapatkan nggak terlalu luas. Terus
Yang ketiga yaitu waktu dan tempat jelas. Jadi karena penelitian deskriptif itu kita bahasnya dari awal sampai dengan akhir, ya kan? Kita tuh harus runtun, harus jelas. Karena apa? Karena nanti kita mendeskripsikannya sesuai urutan yang terjadi. Misalnya kita melakukan tempat di hari pertama itu di DKI Jakarta, hari kedua di Jawa Barat, waktunya A, B, D itu kan harus jelas runtunannya supaya nanti ada berkesinambungan antara data yang kita dapatkan. Terus yang gak kalah penting yaitu data berdasarkan fakta. Ini kadang sering banget nih kalau misalnya biasanya si peneliti muda atau peneliti pemula itu kadang data-data yang mereka dapatkan tuh nggak sesuai fakta yang ada. Mereka cuma mengada-ada karena oh ini ada ini akhirnya berkhayal dan ternyata mereka mendapatkan hasil yang nggak sesuai dengan data yang mereka pakai itu nggak sesuai dengan fakta yang ada atau enggak gimana keadaan di lapangannya sesuai atau enggak kayak gitu. Terus yang terakhir dalam penelitian deskriptif yaitu adalah permasalahan menarik untuk dibahas atau diteliti. Jadi karena kita bahasannya penelitian deskriptif, kita lihat dulu nih penelitian ini menarik atau enggak sih buat dibahas, bakal memikat masyarakat nggak sih, bakal bikin masyarakat punya pandangan baru nggak sih kalau kita bahas penelitian deskriptif tentang topik A, tentang topik B. Karena kan gini, karena nggak semua penelitian pasti menarik minatnya masyarakat kan. Jadi kalau kita bahas penelitian deskriptif, maka kita lihat dulu permasalahannya itu harus menarik sesuai dengan keadaan di masyarakat. Kayak gitu. Karena kita bakal mendeskripsikan secara jelas, secara terperinci, dan itu bisa merubah sudut pandang masyarakat terkait suatu hal. Kayak gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitian deskriptif menurut Pak Soekardi pada tahun 2014. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan permasalahan yang spesifik dan juga signifikan untuk dicari solusinya dengan metodologi penelitian deskriptif. Itu udah pasti jelas. Yang kedua yaitu merumuskan dan membatasi permasalahan secara spesifik. Tadi aku bilang, ketika kita punya penelitian yang luas, maka data yang kita dapatkan lebih luas, maka nanti ketika pengaplikasiannya, ketika kita penulisannya, maka itu akan lebih merembet kemana-mana. Makanya kita perlu rumusin dan juga kita batasin. Nah, biasanya kalau di penelitian DKPM kan pasti ada batasan penelitian, terus rumusan permasalahan. Pasti itu kalian bakal ketemu kayak gitu. Nah, itu supaya apa? Supaya membatasi ruang lingkup penelitian kalian lebih spesifik. Karena hakikatnya suatu bidang ilmu itu pasti bakal berkesinambungan. Nggak ada penelitian itu yang cuma tok doang sebenarnya. Tapi ketika kalian batasi, maka itu sesuai dengan bidang ilmu yang kalian tekunin. Contoh, ketika kalian bahas teknologi, bikin media, atau enggak bahas pengaruh suatu metode, pastikan itu kalian bisa mempengaruhi banyak hal. Tapi kalian batasi dengan apa yang harus kalian pengaruhi nih, penelitiannya yang kalian mau lihat apa, kayak gitu. Makanya harus dibatasi supaya nanti kalian enggak enggak terlalu luas lah ketika menjelaskannya. Terus yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Karena penelitian deskriptif itu biasanya bisa merubah sudut pandang masyarakat, maka tujuan dan manfaatnya pun harus jelas, terutama bagi masyarakat. Enggak yang beda loh, penelitian teknikal yang kayak misalnya eksperimen, itu kan kadang masyarakat juga kayak, buat apa di masyarakat? Tapi ketika kalian bahas penelitian sosial, fenomena alam, itu kan pasti bisa berubah sudut pandang masyarakat, terutama kayak penelitian-penelitian tentang budaya, penelitian tentang psikologis, kayak gitu-gitu. Terus yang keempat yaitu melakukan studi pustaka dengan sumber-sumber berdasarkan permasalahan yang diteliti. Kalau ini udah pasti, karena setiap kita melakukan penelitian, pasti kita bakal disuruh baca dulu nih, ada nggak sih permasalahannya, benar nggak sih permasalahan ini ada nggak sih penelitian-penelitian terdahulunya, kayak gitu, pasti harus ada. Terus yang kelima yaitu kerangka berpikir dan juga hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kalian harus punya alur berpikirnya kayak gimana kalian bakal ngelakuin penelitian itu. Supaya nanti ketika kalian pengaplikasiannya sama, karena dia bahasannya dari awal sampai dengan akhir, harus urut, maka ketika kalian nggak punya kerangka, takutnya kalian melebar atau nggak bolak-balik. Tapi ketika kalian punya kerangka, alurnya jelas, maka nanti ketika hasil hipotesis penelitian pun, yang kalian mau tuh pasti kelihatan. Beda sama halnya kalau kalian nggak menentukan
alur kerangka berpikir yang bakal kalian lakuin untuk penelitian itu tuh gimana, itu pasti bakal beda. Kayak gitu. Makanya setiap penelitian biasanya ada kerangka berpikirnya kah, atau enggak kerangka teoritiknya sesuai dengan sistematika penelitian masing-masing ya. Terus yang keenam yaitu menentukan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, karena penelitian deskriptif itu banyak metode-metode yang digunakannya, banyak juga jenis-jenisnya. Jadi itu nggak sembarangan. Jadi setelah kita melakukan penelitian deskriptif, kita tentuin dulu nih metode yang kita mau gunain apa. Terus pakai buat jenis penelitian deskriptif yang kayak gimana, kayak gitu. Terus yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data temuan penelitian dengan teknik statistika. Nah, ini juga bisa nih, karena biasanya kalau teknik-teknik statistika adalah penelitian-penelitian deskriptif yang bersifatnya angka-angka kayak kuantitatif. Karena nanti di jenis-jenis penelitian deskriptif itu banyak. Nggak cuma terfokus kepada satu topik. Kalau misalnya kalian sering baca jurnal, biasanya sering pakai penelitian deskriptif adalah kualitatif. Karena udah jelas mereka menjabarkan hasil temuannya dengan deskripsi yang sangat-sangat spesifik biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu penelitian kuantitatif juga sama pakai penelitian kuantitatif deskriptif. Terus yang ke-8 yaitu membuat laporan penelitian berdasarkan sistematika. Kenapa ditekanin sistematika? Karena setiap tempat, setiap lembaga, kalau kita melakukan penelitian, setiap bidang ilmu pasti punya sistematikanya yang sistematikanya masing-masing. Nggak sama semua, nggak seragam semua, tapi memang nanti ada beberapa hal yang bakal sama dari sistematika, kayak gitu. Jadi membuat laporannya sesuai dengan sistematikanya masing-masing. Ini yang aku bilang tadi. Jadi metode-metode dalam penelitian deskriptif itu ada banyak. Yaitu yang pertama yaitu metode berdasarkan studi kasus atau case study. Jadi kalau misalnya studi kasus itu biasanya kita terfokus sama satu kasus yang memang berkaitan dengan manusia, dengan kelompok, atau dengan masyarakat tertentu. Di situ kita bakal meneliti nih terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan mereka. Contohnya studi kasus terkait suku Baduy. Biasanya tuh sering banget kan itu suku Baduy. Nah kalau suku Baduy berarti kan nanti objeknya itu udah pasti tertentu dari masyarakat suku Baduy. Mereka melakukan penelitiannya dari rentang waktu A sampai dengan B. Apa yang mereka temukan? Latar belakangnya bagaimana dari bidang ilmu itu, misalnya dari si suku Baduy itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya studi kasus, pasti udah jelas kasus yang mereka teliti itu bakal sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka misalnya mau meneliti kasus, contohnya lagi ya, kasus kayak sekarang nih, kasus yang lagi ngehit itu adalah trading. Ketika mereka mau melakukan penelitian tentang trading ini, maka mereka pasti akan jelas mereka siapa yang bakal mereka bahas, latar belakang dari si pengguna trading ini tuh bagaimana, terus usia-usianya, terus juga karakter-karakter kenapa orang-orang bisa ikutan trading itu kayak gimana, terus hal-hal yang bikin menarik di trading itu apa, itu biasanya bakal dijelasin secara rinci, secara spesifik di penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Terus yang kedua yaitu metode deskripsi kesinambungan. Di sini maksudnya kesinambungan adalah karena biasanya penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena sosial, biasanya sosial. Itu biasanya penelitiannya itu dilakukan secara kontinu atau enggak secara berkelanjutan sampai dia tuh dapat hasil penelitiannya sesuai dengan yang mereka mau, kayak gitu. Nah ini nih biasanya enggak sebentar kalau penelitian berkesinambungan. Kalau di bidang sosial pasti banyak penelitian berkesinambungan. Biasanya salah satu contohnya adalah terkait gaya hidup manusia. Karena kan gaya hidup manusia tuh dari tahun ke tahun pasti berbeda kan. Itu bisa dijadiin jadi berkesinambungan. Terus juga kalau dari penelitian kesehatan itu yang masih berkesinambungan itu penelitian terkait kayak misalnya virus-virus, kayak virus yang kemarin tuh virus HIV, virus apa? Coronavirus SARS-CoV itu kan dia virusnya yang berkesinambungan kan, ada jenis-jenis virus lainnya yang memang mereka peneliti, setiap penelitian pasti dilanjutkan lagi sampai hasilnya memang benar-benar sesuai dengan yang mereka mau. Terus ada juga penelitian survei. Ini penelitian yang paling sering dilakuin sih biasanya karena kita ngasih kuesioner, kita ngasih jejak pendapat, kita ngasih survei ke masyarakat secara one by one. Itu biasanya
hasilnya nanti kita deskripsiin, kita jelasin secara terperinci sesuai dengan yang mereka dapatkan di ketika melakukan survei itu sendiri ataupun dengan mengisi kuesioner itu sendiri. Terus penelitian terkait pustakaan. Nah, kalau misalnya penelitian terkait pustakaan ini paling sering adalah penelitian-penelitian tentang etnografi, setahu aku. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sejarah. Karena apa? Karena yang namanya sejarah itu kan sekarang saat ini cuma ada tertulis kan. Ketika mereka mau melakukan penelitian, maka yang mereka butuhkan adalah dokumen-dokumen terdahulu yang terkait dengan sejarah itu sendiri. Jadi biasanya kalau penelitian sejarah, studi kepustakaannya itu tuh bakal memang lebih mendalam daripada kita penelitian kajian literatur yang biasa dilakuin sama anak-anak KPM juga bisa sering tuh. Kajian literatur yang cuma kayak A, B, C kayak gitu. Padahal biasanya kalau kajian literatur tuh biasanya itu lebih mendalam, lebih bahasanya lebih banyak karena nanti dari semua jajak pendapat di studi pendahuluan di artikel-artikel itu bakal kalian rangkum, kalian satuin, itu yang hasil kalian pakai kayak gitu. Makanya penelitian kepustakaan ini mungkin kelihatannya paling gampang karena dia nggak terjun ke masyarakat. Tapi nyatanya ini penelitian lumayan susah ketika sumber yang kalian temuin itu nggak sebanyak ataupun nggak sesuai dengan penelitian yang mau kalian lakuin. Terus kalau penelitian komparatif itu biasanya penelitian, karena komparatif kalau misalnya kalian tahu pasti compare. Compare itu adalah membandingkan. Jadi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan membandingkan misalnya biasanya suatu variabel di penelitian kuantitatif atau enggak suatu fenomena dibandingin A dengan B kayak gitu. Terus kalau misalnya yang keenam itu ada penelitian tindakan atau action research. Jadi ini penelitian, kenapa bisa masuk penelitian deskriptif? Karena metode-metodenya karena gini, ketika kalian ada yang pernah tahu nggak kalau misalnya ada penelitian tindakan kelas? Ada yang pernah tahu nggak? Jadi kalau penelitian tindakan kelas itu kan nanti kita ngasih suatu tindakan ke kelas A, ke kelas B, kita lihat nih nanti gimana penelitiannya kayak kita eksperimen apakah hasil dari tindakan itu berpengaruh atau enggak terhadap A, B atau C-nya. Nah nanti itu tuh kita lihat, kita teliti supaya apa? Supaya benar-benar itu hasil yang kita penelitian yang kita lakukan itu bisa memberikan solusi ataupun bisa dapat menyelesaikan masalah terkait suatu hal. Misalnya biasanya kalau penelitian tindakan kelas itu penelitian terkait kemampuan berpikir, penggunaan metode apa kayak gitu. Kalau misalnya di penelitian deskriptif tindakan metode tindakan. Terus yang terakhir yaitu penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Mungkin ini adalah jenis penelitian yang jarang banget kalian temuin. Tapi biasanya ini udah dilakuin. Kenapa? Kayak misalnya sekarang nih. Sekarang itu banyak penelitian yang analisis pekerjaan dan juga aktivitas di masa mendatang itu kayak gimana. Jadi mereka melakukan riset, melakukan penelitian. Contohnya itu kayak job desk yang akan dibutuhkan di tahun 2030 ataupun 2045. Itu mereka melihat atau melirik dari kebutuhan masyarakatnya kayak gimana, sistemnya gimana. Itu mereka teliti. Nanti mereka kasih rekomendasi itu, oh ternyata pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan itu adalah ini loh di masa mendatang. Contohnya kayak sekarang orang selalu bilang pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa datang itu adalah kayak orang-orang IT, orang-orang TI, orang-orang teknik, itu pasti dibutuhin karena ya pekerjaan di masa mendatang pasti berkaitannya selalu dengan teknologi informasi dan juga ilmu komputer jauh-jauh. Itu kan hasil sebelumnya adalah mereka melakukan penelitian terkait apa sih pekerjaan-pekerjaan dan juga aktivitas yang memang sesuai dengan masa mendatang begitu. Karena emang ini biasanya kalau penelitian analisis pekerjaan ini emang buat buat masa depan, buat future, nggak cuma buat sekarang. Kalau sekarang kan jarang banget dipakai. Makanya ini penelitian paling jarang kalau digunain terutama di mahasiswa ya. Terus ini jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif. Tadi metode-metode, sekarang jenis-jenis metode. Itu ada dua yang berbeda ya. Itu yang pertama ada metode penelitian deskriptif kuantitatif. Tadi aku sempat bilang kayak penelitian deskriptif kuantitatif biasanya angka-angkanya dijelaskan secara mendetail.
secara terperinci, dijabarin nih. Karena kan nggak semua orang bisa baca statistik kan. Nggak semua orang bisa ngerti, oh ternyata 0,05 alpha converge itu kayak gini loh. Enggak, tapi harus dijelaskan secara mendetail maksud dari penelitian itu apa. Hasil datanya itu kayak gimana. Makanya biasanya penelitian deskriptif kuantitatif ini lumayan sering dipakai juga sama mahasiswa. Tapi nggak terlalu banyak kayak kualitatif nih. Beda kalau sama kualitatif, karena kualitatif itu udah bahasa fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena yang ada. Biasanya memang datanya kan apa adanya nih yang didapat. Terus kayak sesuai dengan datanya itu yang didapat apa adanya. Terus yang mereka lakukan tuh yang sesuai dengan yang mereka lakuin. Jadi biasanya ketika menjelaskan pun terperinci sesuai dengan yang ada kayak gitu. Itu kalau kualitatif. Makanya aku bilang tadi sering banget penelitian deskriptif itu dipakai di kualitatif. Terus yang ketiga itu ada penelitian korelasional atau hubungan. Di sini tuh biasanya penelitian-penelitian metode penelitian deskriptif yang menguji apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B atau enggak, intinya menguji hubungan antara suatu variabel biasanya kalau di penelitian deskriptif korelasional. Terus kalau misalnya untuk penelitian verifikatif, ini mungkin jarang kalian lihat, ini adalah penelitian-penelitian yang mendeskripsikannya tapi sesuai dengan hal-hal yang bahasanya ya, sesuai dengan kejadian yang aktual, terus juga sistematik, tapi akurat, sesuai kayak gitu loh. Jadi karena dia verifikatif, dia harus dibuktiin dulu nih hasil datanya, pengujiannya benar atau enggak, angka-angka yang didapetinnya sesuai atau enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada penelitian deskriptif analitik. Ini biasanya penelitian-penelitian deskriptif yang dilakuin supaya data yang didapat itu lebih mendalam lagi. Kalau misalnya kualitas lebih mendalam, analitik jauh lebih mendalam. Nah, itu biasanya untuk mempengaruhi mempengaruhi suatu substansi. Kalau misalnya anak-anak ilkom nih, anak-anak ilmu komunikasi, itu sering banget mereka melakukan penelitian analitik terkait misalnya berita apa, itu supaya mereka ngelihat nih secara mendalam maknanya itu dari artikel-artikel yang diterbitkan oleh pemerintah itu kayak gimana, kayak gitu, atau enggak berita-berita itu. Jadi emang bener-bener kalau analitik jauh lebih mendalam daripada kualitatif. Walaupun kualitatif udah pasti mendalam, analitik lebih mendalam lagi. Terus ini contoh-contohnya. Nih, contoh yang pertama itu judulnya udah jelas, nih, penelitian studi kualitatif deskriptif perilaku konsumen rilis fisik final di Yogyakarta pada tahun 2015. Ini udah pasti penelitian deskriptif kualitatif, studi kualitatif, karena udah jelas karena tadi di judulnya. Terus kalau di sini nih ada jadi penelitian pengaruh citra merek dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian produk Mayofit Bandung melalui Instagram yang dilakukan oleh Iren ini dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, ini adalah contoh bentuk penelitian deskriptif jenis penelitian verifikatif. Karena dia mau lihat nih dari variabel ini, variabel citra merek dan juga persepsi, dia mau lihat kebenarannya apakah benar kalau misalnya citra merek dan juga persepsi kualitas itu mempengaruhi keputusan pembelian produk pada produk Mayofit. Mereka melakukannya verifikatif, mereka verifikasiin lagi penelitian yang akan mereka lakukan. Terus ada penelitian studi deskripsi tentang persepsi siswa SMA terhadap kinerja polisi lalu lintas dan motivasi siswa SMA menjadi anggota polisi di Kota Semarang. Ini pada tahun 2009. Ini udah jelas ya penelitian deskriptif kuantitatif karena persepsi siswa terhadap kinerja. Ini ada kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian deskriptif. Kalau kita lihat kelebihannya adalah jenis riset ini biasanya menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit atau menyimpang terjadi di masyarakat. Karena kan tadi dia bisa merubah sudut pandang dari suatu masyarakat itu sendiri. Nah, jenis riset ini dapat melakukan pengamatan kondisi sosial alami dan apa adanya.
yang selalu aku tekenin tadi adalah kalau misalnya data yang mereka dapetin itu alami dan apa adanya sesuai dengan yang mereka amati. Terus tidak banyak makan waktu seperti penelitian kuantitatif. Kuantitatif tuh ya beda kuantitatif deskriptif atau enggak. Ya beda antara penelitian kuantitatif biasa dengan penelitian jenis penelitian metode kuantitatif deskriptif kayak gitu. Itu beda, itu dua hal yang berbeda. Terus jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Itu kelebihannya. Tapi kita nggak bisa pungkiri biasanya kekurangannya adalah jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Kenapa kan tadi nggak bisa pure secara statistik doang. Pasti ada penjelasan yang memang harus detail ketika melakukan penelitian deskriptif ini. Terus riskan atau rentan dengan opini subjektif. Ini paling sering sih kalau di penelitian deskriptif. Karena ya udah kalau orang-orang udah pakai penelitian deskriptif biasanya udah ngarang bebas aja kayak gitu. Terus tidak mendapat menjelaskan penyebab dari balik fenomena tersebut. Terus bersifat konseptual dan juga observasional sehingga sulit untuk diverifikasi. Itu untuk tadi penelitian deskriptif. Nah, sekarang kita bahas terkait pendahuluan penelitian. Jadi, kalau pengertian sendiri dari pendahuluan penelitian adalah, menurut Wilkinson, itu bagian penulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang akan ditulis. Tujuannya supaya membangun kerangka penelitian hingga pembaca dapat memahami bagian penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendahuluan penelitian adalah segala sesuatu yang mula-mula dilakukan permulaan, pembukaan atau kata pengantar dari sebuah pidato, buku, karangan, dan juga sebagainya. Jadi penelitian pendahuluan adalah suatu tulisan yang memberikan informasi awal terkait hal-hal yang akan mereka lakukan atau mereka teliti, biasanya supaya mempermudah si pembaca dalam memahami penelitian yang akan dilakukan. Ciri-ciri pendahuluan penelitian yang baik itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Yang kedua, berisi tentang jawaban dari pertanyaan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Terus yang ketiga, setelah itu bagian mana permasalahan tersebut yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Terus yang keempat, menekankan manfaat dan juga tujuan penelitian yang menerangkan bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Ingat hal-hal yang harus ada di pendahuluan penelitian. Ini poin-poin banget yang sering ada. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah kunci utama ketika seseorang memahami apa sih permasalahan penelitian itu. Penelitian itu mau dibawa kemana sih? Nah, latar belakang yang baik itu adalah latar belakang yang biasanya membahas dari fenomena yang luas ke fenomena yang mengerucut. Kalau kita ibaratkan itu segitiga terbalik, lebar, di situ mengerucut kan di bawahnya. Kayak gitu juga bahasan terkait latar belakang. Biasanya kita bahas dulu nih masalah yang luas di masyarakat. Terus kita kaitkan permasalahan tersebut apa sih yang dapat menyinggung variabel si terikat ini. Nanti ketika ada yang menyinggung, maka dikaitkan lagi sama variabel bebasnya. Kayak gitu. Kenapa? Makanya latar belakang yang baik adalah latar belakang yang memang mengerucut kuncinya. Karena kalau kita mengerucut, artinya bahasan yang kita akan bahas permasalahan yang kita bahas itu rinci, nggak cuman luas banget gitu loh. Kalau misalnya kita bahas latar belakang. Terus, biasanya di latar belakang itu pasti ada identifikasi masalah. Masalahnya tuh banyak. Masalah yang kalian bahas itu banyak. Nah, itu bakal kalian batasin. Supaya apa? Supaya penelitian kalian itu benar-benar terkerucut, benar-benar udah itu aja gitu loh. Karena kalau kita bahas semua masalah yang kita bahas di latar belakang, itu nanti dari hasil penelitiannya pun bakal lebih luas. Makanya nanti ada juga rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya pasti udah sesuai dengan batasan masalah yang akan dilakukan. Terus juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu pasti ada. Sama yang terakhir itu ada sistematika penulisan. Ini yang perlu dipahami. Enggak semua lembaga itu pasti di pendahuluan penelitiannya ada sistematika penulisannya.
Tapi rata-rata mereka pasti menjelaskan sistematika penulisan yang mereka akan lakukan. Kayak gitu. Ini ada contoh. Tapi aku itu dulu ya, pakai buka di web stop share screen bentar. Sebentar ya. Bentar, filenya lagi loading. Kayaknya laptop aku not responding. Aku mungkin minta bantuan share screenin sama itu ya. Soalnya ini aku join 2 HP, terus tiba-tiba not response. Boleh Kak, boleh dikirim ke Ini IRS. dia. Kenapa Kak? Oh, ini tidak bisa. Enggak. Bentar ya. Oke. Kelihatan nggak? Udah Kak, udah kelihatan Kak. Oke, ini adalah contoh pendahuluan penelitian biasanya nih ya. Tadi aku bilang hal yang paling utama dalam pendahuluan penelitian itu pasti ada latar belakang. Karena di latar belakang kita menjelaskan suatu permasalahan dari yang luas sampai dengan yang mengkerucut. Nih. Kalau misalnya kalian bisa baca, ini kalian bisa baca nggak? Kelihatan Kak Zulri share screen-nya Kak. Nih. Terus yang kedua pasti ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Dari latar belakang tadi, tujuan penelitiannya apa? Kayak gitu. Manfaat ini biasanya apa ya? Opsional. Ada yang ada manfaat, ada yang nggak ada manfaat. Tapi yang jelas suatu penelitian pasti, suatu pendahuluan penelitian pasti punya tujuan yang akan mereka capai, goals yang mereka mau kayak gimana dalam melakukan penelitian itu. Nah, terus ada rumusan masalahnya. Terus ada juga tuh batasan masalahnya nih. Nih, kalimatnya nih. Mengingat luasnya pembahasan, maka permasalahan perlu dibatasi. Itu pentingnya pembatasan. Karena apa? Supaya kalian tadi nggak yang terlalu luas biasanya data yang kalian. Kalau misalnya semakin luas, nanti temuannya semakin banyak.
kalian makin pusing nanti pas sekolahnya ketika kalian aplikasiin ke penelitian itu, kalian hasil dari penelitian kalian sendiri. Tapi kalau udah kalian batasin, kalian tahu nih kalian bahasnya tentang apa aja gitu. Nah, ini metodologi penelitian. Nah, ini loh, kadang ada yang pakai kayak gini di pendahuluan penelitiannya. Nih. Tapi ini nggak banyak sih ditemuin. Maksudnya kayak nggak semua lembaga ya. Tapi aku pernah nemuin ini ketika lihat skripsi temenku. Jadi temenku itu dari salah satu kampus swasta, dia bahas skripsi dia kan. Tapi di bab pendahuluan itu dia ada sistematika yang bakal menjelaskan apa aja sih yang mereka lakukan, apa aja yang akan mereka lakukan kayak gitu. Tapi ketika di skripsi itu nggak ada. Makanya bilang terkait sistematika itu biasanya apa ya, tergantung dari siapa sih yang memberikan sistematika itu sendiri. Terus atau enggak kayak sesuai dengan kamu melakukan penelitian itu di mana. Karena setiap penelitian, setiap lembaga penelitian pasti punya sistematikanya sendiri, punya apa ya, panduannya sendiri, dan itu nggak pasti jarang banget yang sama. Sekalinya sama pun pasti ada modifikasinya lah, sedikit-sedikit, nggak mungkin pure sama banget kayak gitu. Itu makanya tadi kalau misalnya bahas pendahuluan penelitian, nah ada ya pasti ada itu, ada penelitian latar belakangnya, ada tujuannya, ada rumusan masalahnya, ada batasan masalahnya, sama itu sistematikanya. Kayak gitu. Sistematikanya maksudnya di sini sistematika yang kalian akan lakukan ya. Bisa kalian taruh di bab satu kayak gini atau enggak, atau juga nggak kalian taruh. Tapi biasanya pasti ada. Itu sih kalau dari aku. Sekian dari aku. Ada yang mau ditanyain? Nah, teman-teman boleh banget nih bertanya, boleh raise hand ataupun chat di Zoom. Mau udah buka. Nah, ini udah ada nih Kak, yang raise hand. Salsabila Laili Putri Sari. Boleh nih Kak, Salsabila langsung on mic aja. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Tia yang telah mempersilakan saya. Sebelumnya saya Salsabila Laili Putri Sari. Izin bertanya nih untuk materi dari Kak Zulri tadi. Makasih banyak sebelumnya juga untuk materinya. Ini mohon maaf banget kalau misalkan pertanyaan saya nanti itu jadi kayak berulang gitu. Yang udah dijelasin sama Kak Zulri, tiba-tiba saya tanya lagi karena tadi saya ada yang kurang jelas gitu. Nah, untuk latar belakang dalam pendahuluan, ini sebaiknya kalau dalam sistematika penulisan itu lebih banyak berisi teori yang berdasarkan jurnal baiknya, atau sebaiknya itu memang lebih banyakkan menurut argumentasi penulisan itu sendiri ya yang akan menjadi tujuan dalam sebuah penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Salsabila. Ini mau langsung dijawab aja atau gimana? Langsung dijawab dulu ya. Langsung dijawab aja ya. Oke Kak. Oke. Jadi tadi masalah latar belakang. Latar belakang itu baiknya gimana sih Kak? Jadi gini, baiknya latar belakang memang harus sesuai dengan referensi yang ada. Jurnal-jurnal. Jangan terlalu banyak argumen. Kenapa? Karena ketika kalian mau bahas suatu masalah, kalau misalnya bahas argumen masalah pribadi kalian, tapi nggak dibuktikan dengan penelitian sebelumnya, atau artikel-artikel yang ada, kalau misalnya masalah itu memang ada, maka penelitian kalian nggak akan, latar belakang kalian itu nggak sesuai. Itu sering banget dilakuin sama teman-teman aku. Biasanya kayak gini, mereka kayak, oh gue punya masalah nih. Biasanya nanti bakal kalian temuin ketika kalian udah masuk mulai semester 6-7 lah, 6-7-8, masa-masa krisis skripsi. Itu mereka rata-rata bikin latar belakang sesuai dengan yang mempermudah mereka melakukan penelitian. Contohnya, mereka mau bikin penelitian di suatu sekolah A. Nah, di sekolah A itu nggak ada masalahnya sebenarnya, tapi karena mereka mau penelitian di sekolah A, karena sekolah A ini dekat rumah mereka, ya udah mereka ngarang aja latar belakangnya, nggak dibuktiin dengan data yang ada. Nah itu biasanya latar belakang yang mereka buat itu gagal, bakal dirombak ulang sama dosen. Karena apa? Karena latar belakang yang baik, kalian menjelaskan dulu nih secara luas, misalnya
perkembangan teknologi A, B, C, dan D. Nah, setiap perkembangan teknologi itu ada argumennya tuh, dampak positif, dampak negatif. Nah, dampak negatifnya kayak gini, A, B, C. Nah, tapi dibuktiin. Setelah kalian argumen yang kalian sampaikan itu harus dibuktiin dengan data. Supaya memang benar, ternyata memang ada loh, nggak cuma kalian ngomong doang, kayak gitu. Itu kalau buat latar belakang. Makanya penting banget biasanya tuh skema di latar belakang pasti bakal didukung sama penelitian yang udah dilakukan datanya. Pasti ada penelitian terdahulunya. Jadi kalau kita bikin latar belakang nih, bahasan luas. Data, yang data udah mulai merucut. Hasil data yang merucut ini nih ditambahin lagi, diperkuat lagi dengan penelitian sebelumnya yang ada. Nanti dari penelitian sebelumnya itu baru kesimpulannya kayak gimana, kayak gitu. Itu biasanya. Sebenarnya kalau paling gampang sih diaplikasiin. Cuman emang kayak karena ini susah banget diaplikasiin di sini. Itu pasti yang aku bilang, kalau misalnya yang baik adalah memang yang sesuai dengan faktualnya, ada research-nya, nggak cuman ngadi-ngadi. Bahkan ketika kalian ngambil data dari Wikipedia aja nih, itu penelitian kalian udah salah. Karena Wikipedia itu bisa diotak-atik sama argumen manusia, argumen orang, nggak yang benar-benar by data gitu. Jadi walaupun kalian nyantumin pakai data yang kalian pakai itu harus tepat juga, harus sesuai juga, harus ada standarnya lah, ibaratnya kayak gitu. Itu ya kalau misalnya buat latar belakang. Terus di sini ada lagi? Ya, terima kasih Kak Zuli atas jawabannya dan juga Kak Salsabila atas pertanyaannya. Di sini ada di kolom chat Zoom ada 2 nih Kak, yaitu pertama dari Kausar. Di sini pertanyaannya kan setiap penelitian ada kolom saran ya. Nah, kalau kita bikin penelitiannya dari saran yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya yang tercantum di karya ilmiah mereka, boleh nggak, Kak? Kalau boleh, berarti metode penelitiannya deskriptif itu berkesinambungan ya, Kak? Oke, aku langsung jawab ya. Terkait yang... Jadi setiap penelitian pasti ada kolom saran ya, Kak? Ya. Nah, kalau kita bikin penelitian dari saran yang disampaikan peneliti sebelumnya, yang tercantum dalam karya tulis ilmiah, itu boleh nggak, Kak? Boleh banget. Kalau boleh, berarti penelitian deskriptif itu bisa berkesinambungan nggak? Bisa. Kalau misalnya kalian memang sesuai dengan saran yang ada. Tapi, biasanya nih, penelitian berkesinambungan itu tuh dipakai sama lembaga yang sama. Walaupun ada sarannya, itu bisa banget. Tapi kadang yang mereka lakuin itu kadang nggak sesuai sama saran yang harus dilakukan oleh peneliti. Maksudnya gimana ya? Kayak gini nih. Jadi sarannya adalah untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel X untuk melakukan penelitian tentang variabel B. Misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kadang mereka nggak benar-benar pure ngelakuin saran itu. Jadi kadang itu nggak dibilang penelitian berkesinambungan. Ya, biasanya yang berkesinambungan adalah tadi yang aku bilang. Paling gampang adalah penyakit SARS-CoV itu tuh, virus SARS. Virus SARS itu kan berkesinambungan. Dari tahun ke tahun itu pasti diteliti. Ya kan? Tapi tentang kayak sekarang nih, SARS-CoV kan. SARS itu kan banyak jenisnya. Nah, yang salah satu yang sekarang lagi diteliti adalah SARS-CoV. Ya kan? Itu kan dia berkesinambungan dari jenis-jenis SARS sebelumnya. Kayak gitu. Atau enggak, penelitian tentang perilaku manusia. Itu berkesinambungan loh. Kayak manusia zaman tradisional tuh kayak gini loh. Tapi di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun terakhir sekarang beda loh kayak gini loh. Kayak gitu, itu berkesinambungan. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya yang kalau di dalam penelitian itu ada sarannya boleh dilakuin, nggak penelitiannya boleh banget. Tapi apakah berkesinambungan? Belum tentu. Tapi lagi-lagi terkait gimana nanti kalian mengaplikasi metode itu sendiri. Kayak gitu. Nggak yang kalian ngikutin saran, artinya berkesinambungan. Enggak semua. Karena kadang yang ikutin saran pun nggak pure-pure ketiplek ikutin saran dari penelitian itu. Pasti ada yang dibedain. Jadi itu nggak yang teori berkesinambungan. Kayak gitu. Kalau berkesinambungan itu biasanya teori-teori yang lumayan lumayan yang ibaratnya emang harus dilakuinnya tuh urut, nggak cuma satu selesai gitu. Kan biasanya kalau kita bikin penelitian kuantitatif satu nih, oh udah selesai. Tapi enggak, biasanya nanti ada lagi kalau misalnya kalau mau berkesinambungan ada lagi lanjutannya kayak gimana kayak gitu. Jawab nggak, Sar? Kausarnya
nggak join tadi keluar sebentar, jadi tadi makanya pertanyaannya titipan gitu Kak. Oke. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Ilham, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Di sini ada dua. Saya mau bertanya Kak, yang pertama saya masih agak bingung dengan keberadaan manfaat dan tujuan. Apakah perbedaan mencolok di keduanya? Apakah manfaat harus sama Kak jumlahnya dengan jumlah tujuan atau bebas Kak? Kalau yang kedua, kalau penulisan dalam karya tulis, baik penelitian maupun esai dan lain-lain, itu mesti baku dan relate satu sama lain ya Kak. Nah, tapi kadang kepikiran untuk menulis pakai kata penulisan semisal berdasarkan yang penulis sampaikan, peneliti ini butuh bla bla bla, apakah boleh Kak? Itu Kak, pertanyaan dari Kak Ilham Maulana. Oke. Ini suara aku jelas nggak ya? Jelas Kak. Apa tadi suara Tia yang nggak jelas di aku? Mungkin suara Tia Kak. Jelas. Oke. Tapi suara Kak Zuri jelas kok Kak. Oke. Jadi dari Ilham masih bingung terkait membedakan antara tujuan dan juga manfaat. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam penelitian itu paling gampang nih ya, bedainnya adalah kalau tujuan pasti menjawab rumusan masalah. Pasti. Jumlahnya pun sama. Rumusan masalah kamu 3, maka tujuan penelitian kamu pasti 3. Nah, manfaat ini biasanya ada manfaat teoritis, manfaat praktisnya kayak gimana. Itu beda-beda. Biasanya kalau manfaat, kalau di bab 1 pendahuluan ya, kalau dia ada tujuan, ada manfaat, tujuan itu menjawab rumusan masalahnya, manfaat itu dibagi lagi, ada manfaat teoritisnya, ada manfaat praktisnya. Nah, itu kalau di penelitian kelihatan banget, ya kan, keberadaannya. Jadi kalau misalnya, yang aku bilang, nih contohnya, di skripsiku itu, dia nggak ada masalah tujuan penelitian itu nggak ada. Adanya kegunaan atau manfaat. Aku share screen ya. Nih, kelihatan nggak, Ilham? Lihat Kak. Nah, ini kegunaan atau manfaat ya. Cuman aku pakainya kegunaan kalimatnya. Nah, kalau kita pakai kegunaan atau manfaat, itu biasanya ada kayak gini nih. Manfaat teoritisnya, manfaat praktisnya. Manfaat teoritisnya tuh apa aja sih? Nah, manfaat praktisnya buat siapa aja sih? Kayak gitu. Beda sama tujuan. Tapi di sini aku nggak ada tujuannya. Nih, di aku nggak ada tujuannya di skripsiku. Kayak gitu. Makanya itu beda. Kelihatan banget kalau kita ngelakuin penelitian. Tapi mungkin kalau misalnya kalian lagi baca latar belakang, baca pedoman, kalian pasti bingung bedainnya kayak gimana antara manfaat dengan tujuan kan. Tapi yang jelas tujuan itu pasti menjawab rumusan masalah. Pasti. Kalau misalnya jumlah rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya berarti 3. Untuk mengetahui apa, Beda dengan manfaat. Manfaatnya adalah manfaat praktis, manfaat teoritis. Manfaat praktisnya buat apa? Manfaat teoritisnya buat siapa aja, kayak gitu. Manfaat praktisnya buat siapa aja, manfaat teoritisnya buat apa, kayak gitu. Itu kalau misalnya terkait manfaat dan juga tujuan. Ya, nah, terus kalau misalnya kedua ya, kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik penelitian maupun esai, itu kan mesti baku dan relate satu sama lainnya. Nah, kadang kepikiran tulis kata penulis misalnya berdasarkan yang penulis sampaikan, penelitian ini butuh. Aku nggak paham sih maksud Ilham gimana, tapi mungkin maksud Ilham adalah menambahkan argumen Ilham ya. Iya nggak sih, Ilham? Iya, Kak. Nah, sebenarnya bisa kalau misalnya menambahkan argumen itu tuh bisa sesuai, karena gini, setiap fakta ataupun hal-hal yang emang udah dari risetnya, pasti kita tambahin argumen kita itu kayak gimana. Kayak gitu loh. Tapi mungkin yang susah adalah menyampaikan kalimatnya. Ya kan? Iya nggak, Ham? Kata-kata yang dipilih sih. Iya. Sama halnya gini, ketika kalau gampang kita bikin esai. Ketika kita bikin esai adalah yang kita bahas masalah pasti masalah baku. Ya kan? Tapi kalian harus memberikan solusi jangka panjangnya. Betul nggak? Nah, itu maka ketika kalian bikin esai, pasti nanti ada apa?
ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti membuat A, B, C, dan D guna membuat ini. Adapun rancangan yang akan peneliti lakukan kayak gini. Itu kan sama sebenarnya. Tambahan argumen tuh bisa. Tapi gini, persentase argumen itu nggak boleh lebih banyak daripada data. Itu nggak boleh lebih banyak. Karena argumen, kalau kalian kebanyakan argumen, kalian itu ibaratnya ngarang bebas. Tapi kalian harus banyakin data. Yang aku bilang, nyampein argumen diperkuat dengan data. Nyampein argumen diperkuat dengan data. Nyampein argumen diperkuat dengan data. Supaya benar-benar ada loh, kayak gitu. Yang aku kasih contoh lagi deh, kayaknya di kalimat deskripsiku ada nih. Oh, nih. Ini aku kasih contoh ya. Mana? Nih kalimat argumen aku nih. Perilaku mommy shaming marak terjadi. Hal ini dikarenakan perkembangan internet dan juga media sosial. Maraknya penggunaan internet sampai di masa pandemi. Kalau ini argumen aku sendiri. Sampai dengan kalimat penggunaan media sosial. Tapi aku buktiin berdasarkan data nggak sih? Nah, berdasarkan data, ada sebanyak 74% orang tua membagikan informasi mengenai anaknya. Itu ada datanya, kayak gitu. Setiap kita nyampein argumen-argumen yang kita mau sampaikan, pasti kita kaitin dengan data. Sesuai nggak sih, bener nggak sih fakta datanya? Kayak gitu. Itu memperkuat. Jadi, kalian kalau misalnya aku bikin doang nih kalimatku tanpa data yang ini nih, yang aku biruin, maka ini argumen aku biasa. Data kalimatnya adalah cuma kalimat yang berdasarkan data adalah pengertian dari si parenting ini doang. Tapi yang aku bilang, aku bakal dipertanyakan, kamu tahu dari mana perkembangan internet dan media sosial marak di Indonesia, terutama di masa pandemi? Ada nggak datanya? Emang benar ibu-ibu yang sering make kayak gitu? Itu kan pasti bakal dipertanyakan data kalian ketika kalian presentasikan. Makanya perlu diperkuat dengan data yang aku birukan ini. Berdasarkan data, banyak 74%. Itu data yang memang ada nih buktinya, ada risetnya dari sebelumnya, kayak gitu. Kayak gitu juga, Ham. Kalau misalnya yang susah itu adalah ketika bikin esai. Esai itu datanya harus kuat. Kenapa? Karena itu rancangan, kalau esai sama karya tulis ilmiah bedanya adalah kalau karya tulis ilmiah kalian bisa kerjain penelitian itu bisa kalian selesaiin. Kalau karya tulis ilmiah ya. Tapi kalau misalnya esai, itu penelitiannya itu rancangannya sulit buat kalian kerjain. Dan buat ngerjain itu tuh nggak gampang asarannya. Sama kayak gagasan. Makanya gagasan yang baik biasanya bakal menang di esai. Yang jangkanya panjang. Kalau bikin KTI Mawapres tuh, kan perlu gagasan kan? Nah itu biasanya kalau kita terapin ke esai, itu lumayan dilirik. Kayak gitu. Sepengalaman aku jadi juri esai. Terus ini aku aja jawab, aku baca sendiri aja deh, Ti. Ya, Jadi udah 3 menit. Penelitian wajib pakai manfaat penelitian nggak sih? Karena kalian lihat jurnal. Manfaat itu kalau dibilang wajib enggak. Balik lagi ke terkait siapa sih, bagaimana sih sistematikanya dari penelitian itu, kayak gitu. Kayak contohnya nih di skripsi itu, kalau manfaat dan tujuan di prodi aku ya, beda, setiap prodi pasti punya beda. Di aku manfaat itu nggak ditaruh, tujuan itu nggak ditaruh di bab 1, tapi ditaruh di bab 3. Kalau aku kuantitatif, mungkin tapi di lembaga lain nggak tahu nih. Kalau di aku bab 1-nya adalah manfaat, bukan tujuan. Nah tapi biasanya kalau di KPF pasti ada tujuan, ada manfaat, kayak gitu. Jadi kalau ditanya wajib pakai manfaat penelitian, biasanya sih nggak wajib tertulis, tergantung sistematikanya. Tapi rata-rata mereka memang pakai, rata-ratanya sebagian besar mereka pakai. Tapi nggak wajib yang harus ada gitu loh. Yang pasti yang tersirat biasanya tuh selalu tersirat.
Nah, kalau misalnya kamu tanya, apakah penelitian tidak menggunakan manfaat penelitian, apakah tidak sesuai dengan sistematika penulisan? Nggak tahu aku, karena kamu pakai sistematika penulisan yang mana dan siapa. Kalau di KPM pasti manfaat itu ada. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai manfaat, maka nggak sesuai dengan sistematika. Kalau di aku, manfaat ada, tujuan nggak ada di bab satunya. Kalau aku pakai tujuan, maka aku nggak sesuai sistematika. Tapi ya kalau aku pakai manfaatnya doang, maka aku sesuai sistematika. Makanya aku bilang sistematika penulisan itu balik lagi siapa yang mengeluarkan sistematika atau tujuannya itu sendiri. Kayak gitu. Terus udah deh. Kata bilang pertanyaannya 2 kali sama kok. Manfaat yang benar bagaimana kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bilang benernya kayak gimana, aku nggak tahu karena itu tergantung lembaga yang mengeluarkan panduan yang bakal kalian pakai. Tapi biasanya memang pasti ada sih, rata-rata ada. Entah manfaatnya secara tersirat ataupun tersurat. Begitu. Kalau tersirat biasanya di latar belakang, tahuan nih manfaat penelitiannya kayak gimana. Tapi kalau tersurat biasanya kayak udah jelas kayak gitu. Ada manfaatnya apa. Tersirat tentu. Pokoknya gitu deh. Intinya kalau kalian lihat di penelitian pasti kayak gitu. Dan rata-rata nih kalau kita bahasa KPM ya, KPM itu di sini ada tujuan, ada manfaat. Pengalaman aku di KPM. Kayak gitu guys. Udah deh. Udah lagi. Masih bisa nggak? Boleh deh, boleh. Walaupun 3 menit lagi. Kak, 1 boleh lagi kan ya, Kak nih? ya? Oke. Oke, untuk yang tadi kan kalau nggak salah Kak Zuri bilang kalau misalkan kita entah itu di esai ataupun di penelitian manapun, kalau misalkan kita ingin mengeluarkan solusi, itu kan harus disertai oleh data-data itu sendiri ya Kak ya. Nah kalau misalkan solusinya ini lebih kepada pemikiran kita sendiri dan itu tuh bisa dibilang terbaru gitu. Nah untuk mengeluarkan data-datanya itu bagaimana ya Kak? Karena kalau yang pernah aku coba tuh kadang susah untuk cari data penguatnya kenapa sih solusi ini bisa digunakan ataupun layak digunakan begitu sih Kak. Makasih. Nih kalau pendapat aku ya, kalau pendapat aku nggak ada penelitian yang benar-benar terbaru. Kalau menurut aku percaya itu. Jadi setiap penelitian pasti ada data pendukungnya. Pasti ada. Tapi lagi-lagi adalah sejauh mana kamu mencari data tersebut. Biasanya gitu. Karena nggak mungkin kamu baru meneliti. Pasti penelitian yang kamu lakukan adalah penelitian yang udah, kalau ini menurut aku ya, misalnya kamu pakai suatu gagasan. Gagasannya A, B, C. Biasanya nih kayak pengembangan kurikulum. Oh, kamu nganggap kurikulum yang akan kamu buat adalah kurikulum yang paling bagus nih diterapin. Dan kamu pasti sulit buat nyarinya karena kamu pikir adalah kurikulum yang kamu pakai kurikulum yang terbaik. Tapi percayalah, kurikulum itu pasti sempat dibahas di penelitian-penelitian lain, entah di dalam ataupun di luar Indonesia, kayak gitu. Karena menurut aku nggak ada yang benar-benar pure pemikiran baru, pasti itu pengembangan. Apapun itu pasti itu pengembangan. Kalau udah ada pasti kata pengembangan, maka itu pasti ada yang terdahulunya yang bakal mendukung, kayak gitu. Bahkan ahli-ahli kayak ahli-ahli fisika, ahli-ahli fisika, ahli-ahli rumus-rumus lah ibaratnya. Ketika mereka mengeluarkan teori baru, pasti itu ada teori pendukungnya. Yang mereka teori, kayak misalnya Pak Habibie. Pak Habibie itu bilang loh, tekanan teori misalnya pesawat itu kayak gini, kayak A, B, C, dan D. Oh, itu memang hasil pemikiran yang terbaru. Tapi sebelumnya, dia pasti ngelihat. Dia ngelihat nih, oh yang kalau dari penelitian sebelumnya ini, yang bagus tuh yang B. Terus kalau misalnya penelitian yang ini, yang bagus yang A. Nah, dia compare hasil temuan, dapatlah temuan terbarunya. Jadi teorinya dia kayak gitu. Jadi kalau bilang benar-benar terbaru, menurut aku nggak ada. Tapi memang adalah seberapa banyak ide yang kamu keluarkan itu udah dilihat sama orang. Apakah udah teliti? Contoh nih aku bahas mommy shaming. Mommy shaming di Indonesia itu tabu. Kalau aku bilang itu aku terbaru banget loh. Aku ngelihat karena riset di Indonesia itu masih minim, bisa kehitung. Hitung jari itu bisa. Nggak nyampe 10. Kalau aku nganggapnya aku adalah bikin teori baru, aku bisa aja. Tapi aku lihat, oh ternyata teori penelitian yang akan aku buat ini ternyata di luar itu udah ada loh. Referensi dari luar yang membahas tentang ini udah ada loh.
walaupun nggak secara langsung berkaitan, tapi tuh ada pendukung. Ada hal-hal atau indikator-indikator yang sesuai. Kayak gitu. Kemarin aku ditanyain, kenapa, apa kaitannya variabel X aku dengan variabel Y aku. Nah, kalau kita bahas tentang X sama Y doang, kita nggak akan ketemu hubungannya. Tapi aku lihat ada indikator-indikator di variabel Y aku yang ternyata itu bisa berkaitan dengan variabel X. Disitulah ada celahnya kayak gitu. Nah, kamu juga gitu, pasti ketika kamu mau bikin penelitian yang kamu baru banget bilang itu kamu gagasan kamu sendiri, entah secara sadar atau nggak sadar, itu biasanya ada referensinya gitu. Ada hal-hal yang berhubungan. Makanya kayak nggak bisa benar-benar baru kalau menurut aku ya. Karena seberapa jauh kamu ngeriset itu, seberapa jauh kamu nyari referensi terkait hal itu kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh, oke Kak, berarti kalau semisalkan ya Kak, misalkan aja nih, aku misalkan mau buat esai, terus untuk solusi, misalkan tentang pembelajaran jarak jauh gitu ya Kak. Terus untuk solusi biar agar anak ini bisa paham dengan cepat, itu aku pingin buat kayak semacam aplikasi berwarna untuk anak-anak biar nanti menarik mata si anak itu sendiri. Nah itu biasanya diselingi oleh penelitian terdahulu gitu ya kayak sebagai data penguatnya kayak. Yap, betul. Kayak, kenapa kamu bisa ngambil metode itu? Yang misalnya warnanya menarik. Contoh ya, oh ternyata ada penelitian nih, warna-warna menarik itu, warna-warna yang paling mudah diingat sama anak-anak. Pasti itu ada kaitannya kan? Ada risetnya kayak gitu. Jadi pasti ada risetnya, kalau menurut aku. Jadi kayak, kamu bikin, kayak, gampangnya gini, bikin media nih. Ini bikin media ya. Kayak aku bikin metode, aku waktu itu ketika KPM, di KPM itu bikin metode deteksi darah sama tim aku, metode deteksi darah menggunakan metode naik bias dan juga severity factor. Ini lihat keakurasiannya kan. Nah, kalau aku bilang buat penelitian aku tentang darah itu penelitian terbaru. Tapi metode yang aku gunain ini adalah compare dari kedua metode ini. Aku lihat nih siapa yang paling akurat. Ternyata kalau misalnya di penelitian sebelum-sebelumnya yang terkuat naik bias. Ada juga yang bilang yang akurat data itu uncertainty factor. Tapi ketika penelitian aku, maka yang terkuat apa? Itu hasilnya kayak gitu. Pasti ketika kamu bikin metode itu, kamu pasti punya referensi lah yang sesuai. Kenapa kamu ngambil itu? Pasti ada alasannya kayak gitu. Oke Kak, terus Kak kalau misalkan begini tuh, kalau untuk di esai argumentasi gitu, kira-kira bakal atau esai opini kira-kira perlu kayak gini juga nggak sih Kak? Kayak data penguat banget. Pastilah. Esai opini itu malah lebih kuat datanya. Karena gini, kalau kamu udah kuat di data, ini ya, pengalaman aku ya, data kamu udah kuat nih. Dari data yang udah ada nih, kamu bikin opini yang memang masuk akal, yang memang bisa diterapkan. Karena kan esai itu pasti ada opini yang sesuai kan. Nggak cuma plek-tiplek kita data doang. Nggak gini, nggak juga plek-tiplek data doang nih. Kamu masuk A, B, C, D datanya. Nggak kayak gitu juga, tapi dari data-data itu kamu kemas, kamu bikin opini yang kuat. Oh ternyata bener loh kayak gini. Oh ternyata kayak gini loh kayak gitu. Itu di esai opini pun sama, esai opini, esai biasa kayak gitu. Kadang yang susah adalah bagaimana membuat opini yang kuat setelah kalian mendapatkan data. Itu yang susah. Menganalisisnya itu yang susah. Biasanya kayak gitu ya. Kayak kalau kita bahas esai kan, contoh esai-esai kayak misalnya kalian bahas tentang peran diplomasi negara A ke negara B terhadap perkembangan ekonomi. Solusi yang kalian terapkan pasti strategi. Opini yang bakal kalian tahu pasti adalah apa sih kaitannya diplomasi, perkembangan diplomasi dan sebagainya. Itu kan kalian pakai data dulu. Bukti diplomasi apa aja nih. Terus apa kaitannya nih? Pasti ada celahnya yang nanti kalian bikin opini, kalian bikin argumen yang kuat. Kayak gitu. Argumen yang kalian kuat itu ternyata terbukti kayak gitu. Itu kalau buat esai. Kalau esai emang lebih susah karena dia argumennya mendalam. Kalau esai ya, sepengalaman aku, esai lebih susah daripada KTI. Karena kalau KTI,
kamu tuh datanya jelas, kamu bisa ngelakuin penelitian itu, kamu bisa buktiin. Tapi kalau esai nggak mungkin bisa. Kalau yang benar adalah nggak bakal bisa dipakai 1 tahun 2 tahun. Rancangan kamu itu bahkan besar, bakal dipakainya lama kayak gitu. Makanya kalau orang-orang yang esai itu biasanya lumayan kepake lah sama orang-orang. Maksudnya lumayan dilirik kalau dia udah punya rancangan yang besar. Gitu sih. Lagi? Udah, Oke, mungkin dicukupkan dulu ya Kak untuk sesi tanya jawab. Gimana Kak Salsa? Oke, terima kasih kepada Kak Zuli yang sudah memaparkan materi dan menjawab sesi tanya jawab. Semoga materi pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita dan juga menambah motivasi kita untuk meneliti, untuk menjadi peneliti muda ke depan nantinya. Mungkin di sini dari panitia ada kenang-kenangan nih Kak, berupa sertifikat. Boleh di-share screen Kakak operator. Di sini ada sertifikat dengan nomor 038-SER-E-KPM UNJ _5 Romawi _2022 diberikan kepada Zuri Ramadan APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Nalari 4 dengan tema pendahuluan penelitian dan penelitian deskriptif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Group Meeting pada tanggal Jakarta 6 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA dan juga Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda. Mohon diterima ya Kak sertifikatnya, boleh didokumentasi. Makasih ya, makasih teman-teman panitia. Ya, makasih juga Kak Zu. Dokumentasi sebentar ya. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Katia selaku moderator. Baik, terima kasih ya, Rek. Oke, makasih banyak nih Kak Zuli. Tadi udah menyampaikan materi yang sangat keren banget nih. Semoga mau nambah wawasan kita. Nah, sedikit informasi nih teman-teman, Kak Zuli ini adalah CEO Founder dan Research Manager di Risettop. Jadi teman-teman kalau yang mau konsultasi penelitian bisa nih ke Risettop atau langsung ke Instagram Kak Zuli, yaitu Zuli Ramadan. Dan juga Kak Zuli ini adalah mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Teknik. Jadi teman-teman kalau mau mengundang Kak Zuli di agenda prodi ataupun fakultasnya boleh nih langsung menghubungi Kak Zuli atau juga mau konsultasi penelitian di Risettop. Sekian karena waktunya sudah sampai sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Tia selaku moderator kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Kak Zuri selaku pembicara nalari keempat pada hari ini. Serta terima kasih juga nih kepada para peserta yang telah bertanya pada sesi kali ini sehingga pemaparan nalari keempat berjalan secara interaktif. Oke, selanjutnya ada kenang-kenangan nih untuk moderator kita berupa sertifikat. Boleh nih operator untuk share screen. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, sertifikat dengan nomor 039-SR-E-KPM UNJ _5 diberikan kepada Tia Wahyuningsi APMM sebagai moderator dalam kegiatan Nalar Ilmiah 4 dengan tema pendahuluan penelitian dan penelitian deskriptif yang diselenggarakan oleh kelompok penelitian muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting. Jakarta 6 Mei 2022 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Penelitian Muda Universitas Negeri Jakarta dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Penelitian Muda Universitas Negeri Jakarta. Mohon diterima ya Kak. Baik, terima kasih Kak Ara dan teman-teman panitia. Boleh nih Kak, operator di dokumentasiin terlebih dahulu.
Oke, baik. Izin mengambil alih untuk dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Kak Ara selaku MC. Oke, share screen-nya boleh ini di. Oke, sebelum menutup acara, diingatkan kepada teman-teman peserta dimohon untuk mengisi resume dan post-test yang telah disediakan di room chat Zoom, karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan ada setelah teman-teman mengisi resume dan post-test. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Jika memiliki kendala, panitia akan follow up kembali di WhatsApp group. Oke, untuk menjadi kenang-kenangan Nalari keempat, hari ini kita akan mengadakan dokumentasi terlebih dahulu sebelum menutup acara. Kepada operator dipersilakan. Baik, mungkin kepada kakak-kakak dan teman-teman semuanya bisa untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi sebentar. Di sini ada 2 slide ya. Oke, baik, apa masih ada kakak-kakak atau teman-teman yang ingin on cam lagi? Oke, tanpa menunggu waktu lama, saya izin mengambil untuk dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, untuk selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kak Ara selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada operator Nalari. Baik, sekarang kita benar-benar sudah di pengunjung acara. Saya Ara, selaku MC mengucapkan terima kasih banyak untuk peserta Nalari pada hari ini yang sudah hadir dari Nalari pertama sampai Nalari sekarang, yang semangatnya tidak pernah kendar-kendar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber serta moderator yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang bertugas yang telah mempersiapkan acara hari ini dengan kece badai. Saya Adrita Marasal Sadila selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapat berkenan di hati. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Kalau ada salah kata dan perbuatan, saya selaku MC mohon dimaafkan. Semangat terus untuk teman-teman dan sampai jumpa di Nalari berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zuli, Ara, dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Semangat sekalian. Semoga ini